Assalamualaikum, Jovisa dimanapun berada. Kembali lagi bersama aku, Yuli Rahmawati. Nah, kali ini aku mau sharing nih. Tapi tunggu dulu. Kalau aku sharing, bukan berarti aku orang yang berilmu dan lebih hebat nih dari kalian. Enggak ya. Justru aku yakin banget teman-teman yang dengerin podcast ini pasti lebih memiliki banyak ilmu. Hanya saja mungkin kalian memiliki kerendahan hati yang sangat luas dan kalian juga pasti memiliki hati yang lebih mulia daripada aku, insya Allah. Sharing aku kali ini khusus buat teman-teman yang lagi sakit hati atau patah hati. Mungkin ya karena si dia. Aku yakin banget nih yang terus dengerin ini pasti lagi ngalamin. Ya gak? Bercanda. Atau yang lagi gak ngalamin hal ini juga tetap boleh ya untuk lanjutin dengerin ini sampai selesai. Biar suatu saat kalau dihadapin hal seperti ini udah kebal alias udah gak kaget lagi. Tapi aku doain juga semoga kalian gak lagi-lagi deh ngerasain sakit hati karena berharap kepada makhluk selain kepadanya. Ya, kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ya. Kenapa sih manusia itu bisa sakit hati atau patah hati? Yang pertama, nih, jangan pernah merasa diri kita selalu benar dan selalu jadi korban. Karena kalau kita ngerasa diri kita selalu benar dan orang lain selalu salah, itu kita gak akan pernah puas dan gak pernah bisa terima dengan yang orang lain lakuin ke kita. Dan kalau kita selalu merasa jadi korban, itu selalu berasa kayaknya nyesek terus aja gitu. Akhirnya keingatan terus dan bisa-bisa nimbulin deh tuh rasa dendam. Rasa yang mana kita tuh pengen ngebales hal itu. Udah lama kelamaan pengen ngebales tapi gak kesampean balas dendamnya. Dan akhirnya kecewa lagi deh. Jangan ya. Nah, yang kedua, jangan cerita sama manusia. Ketika kita lagi sedih, patah hati, atau sakit hati, cukup sekali lagi cukup diem aja, diem. Ya cukup bilang mingkem kan jadinya. Tahan. Jangan langsung ngeluh ke orang yang di sebelah kita, apalagi cerita panjang lebar ke teman-teman. Nah, itu tuh biasanya orang yang lagi sakit hati kalau cerita suka dilebih-lebihin. Udah, makanya diem aja, tahan sampai teman-teman nih ketemu masjid atau nunggu sampai rumah. Baru deh pas teman-teman sampai rumah, ambil wudhu, sholat. Aneh yakin setelah sholat, waktu yang tepat untuk cerita, nangis deh sekenceng-kencengnya. Boleh pas kita lagi sendiri setelah sholat. Siapa yang dengerin? Allah teman-teman. Siapa yang dengerin curhat kita? Cukup Allah. Puas-puasin dah curhat sama Allah. Nah, setelah itu habis curhat sama Allah, udah curhat nih sama Allah. Nah udah, jangan umbar-umbar lagi ke sosmed atau orang-orang. Jangan cerita-cerita. Udah cukup diem aja, bersikap seperti tidak ada apa-apa. Karena ketika kita cerita itu akan nimbulin lagi dah tuh rasa kesal, amarah, dan bikin jadi keingetan lagi dan kecewa lagi akhirnya. Itulah alasan kenapa kita susah move on. Karena cerita sana sini jadi bikin ya keingetan lagi deh. Nah, terus gimana caranya nih keterpurukan ini bisa bikin kita jadi lebih bangkit dan malah nguatin kita?
Beberapa dari banyaknya teman-teman yang mungkin sekarang sudah hijrah, mungkin ya ada beberapa yang berawal dari sakit hati dulu, bener gak sih? Kalau yang tadi nih teman-teman lakuin, yang cuma curhat sama Allah, lama-lama ketagihan dah. Dikit-dikit ngadu ke Allah, bahkan hal sepele sekalipun aduin ke Allah. Lama-lama kita jadi sering datang ke Allah. Kalau hati kita udah terpaku sama Allah, insya Allah nih hati rasanya adem terus. Dan ikhtiar kita nih, jangan berusaha keras untuk lupain orang yang tadi udah ngecewain kita. Gak bakal lupa. Kalau tujuan kita begitu tuh, nah gak bakalan lupa-lupa dah tuh. Yang ada keingetan lagi. Kalau kita berusaha emang buat ngelupain hal itu. Tapi gimana caranya biar hal itu lupa dengan sendirinya? Ya ente sibukin diri. Contoh nih misalkan, cari komunitas yang positif, yang ngebangun, yang bisa bikin kita gak ada waktu lagi dah buat mikirin hal yang pernah bikin kita kecewa lagi. Yang ada bikin kita jadi terbiasa karena sering kumpul sama komunitas yang baik, yang positif, yang sudah kita pilih. Kita jadi punya kegiatan baru, ilmu baru, dan orang-orang baru yang insya Allah ngajak kita dalam kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Nah gitu, mungkin itu teman-teman bisa pakai cara itu biar teman-teman nih happy lagi kayak aku. Nah itu dulu dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau ada kebaikan di dalamnya, itu semua datangnya dari Allah. Sip ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.